Bantah, depan bantah. Ah, jauh banget euy. Sok alungkeun oje. Alungkeun. Alungkeun. Tah, tewak, ban tewak. Sok ada bakal paling teh na. Tamangna. Tewak eta ban tewak. Hiji yo, duaan mau seueuh teu kapang ih. Eta tewak ban, tewak owat. Tewak ban. Talikan. Sok ada tabang Hey. Detik-detik penyelamatan mahasiswa Ikopen University yang terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 pagi, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 50 detik, tampak petugas dan warga bergotong royong menyelamatkan seorang korban yang terapung di tengah ganasnya ombak. Korban beberapa kali tersapu ombak, kemudian menjauh dari pelampung berupa ban karet yang dilemparkan warga. Setelah beberapa kali percobaan, korban akhirnya bisa meraih pelampung tersebut hingga bisa diangkat ke daratan. Kasat Polairut Polres Garut Ibtu Aep Saprudin mengatakan, korban dalam video tersebut merupakan satu korban yang berhasil selamat. Dialah Ahmad Bagas Permana. Ia satu-satunya yang selamat dari kejadian tersebut. Berbeda nasib dengan dua temannya, hingga Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025 upaya pencarian mereka belum membuahkan hasil. Kedua korban yang belum ditemukan adalah Oka Mahbubu Rijal asal Kabupaten Brebes dan Ripan Muhammad Yusuf asal Kabupaten Sumedang. Dari pengakuan saksi, awalnya pada pukul 9 mereka turun ke pantai untuk berenang. Beberapa waktu kemudian ketiga korban terseret ombak. Tim SAR gabungan telah melakukan sejumlah tindakan untuk mencari dua mahasiswa tersebut, salah satunya dengan membagi sejumlah tim pencarian. Pencarian dibagi mulai di darat sepanjang pesisir pantai barat dan timur, kemudian di lepas pantai dan di udara menggunakan drone thermal. Tim gabungan juga melakukan pencarian di kawasan tebing pantai yang curam dan berbahaya dengan menggunakan tali. Pencarian di kawasan itu, untuk bisa melihat kondisi gua yang selama ini tidak pernah terjamah manusia. Dari video drone yang direkam oleh tim, terlihat salah satu anggota pencarian bergelantungan dengan tali, ia menempel erat pada dinding gua karang yang terjal. Tepat di bawahnya deburan ombak laut yang ganas sesekali menghantam kawasan tersebut.
Keluarga Ahmad Bagas Permana, mahasiswa asal Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sempat dibuat kalut saat mendengar kabar bahwa Bagas terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kabupaten Garut, Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 lalu. Yang mengejutkan, kabar itu baru sampai ke telinga keluarga 3 hari setelah kejadian. Ahmad Alexander AS, kakak kandung Bagas, masih mengingat jelas pagi itu saat kabar mengejutkan itu datang. Alexander mengaku sempat tak percaya. Baginya, kabar itu seperti mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba. Meski selamat, 2 teman Bagas, Oka Mahbubur Rijal dan Ripan Muhammad Yusuf, hingga kini masih dalam pencarian tim SAR. Campur aduk antara syukur dan duka menyelimuti keluarga. Pagi ya, saya dapat kabar barusan jam 10, setengah 10-an dari paman saya. Kebetulan tanya adik saya terlibat dalam tenggelamnya atau terseretnya 3 mahasiswa Ikopin. Nah, tersebut saya juga shock ya awalnya, kedengarannya seperti tidak percaya gitu. Awalnya saya kira bakal kenapa-napa, tapi alhamdulillah saya baca di berita bahwa adik saya selamat, saya sangat senang. Tapi ya saya betul berduka cita aja pada korban-korbannya lah, yang gitu. Dan tadi saya alhamdulillah selamat, sempat juga dilarikan ke puskesmas karena ada beberapa luka ringan. Tapi kebetulan alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang dia lagi mengikuti proses pencarian karena keluarga-keluarga dari pihak korban memintai keterangan dan memintai cerita dari adik saya gitu. Nah, adik saya pun alhamdulillah masih sehat, tapi masih agak shock karena teman-temannya tidak bisa kembali karena masih dalam pencarian tim SAR. Cerita dari AA itu, si adik itu ngapain sih ke situ, dalam rangka apa? Ceritanya minggu kemarin itu dalam rangka liburan katanya sih. Kalau izin ke keluarga, kenapa kamu nggak pulang katanya? Kenapa deh kamu nggak pulang? Enggak, lagi liburan sama teman-teman gitu katanya, ke Garut. Katanya seperti itu. Dan saya lihat di instastory-nya ada orang 10 kurang lebihnya tuh. Sempat lihat Instagram mata apa gitu kan di media sosialnya, ada orang 10 dan kebetulan ya kumpulan para mahasiswa lah intinya gitu. Mau lagi liburan itu, ada acara-acara. Berarti terakhir komunikasi itu di hari Minggu ya? Hari Minggu. Biasa Minggu kami sering tukar telepon gitu kan, teleponan itu. Gimana kabarnya, gimana? Dia nih kuliah di mana, semester berapa? Kuliah di Kopin, kebetulan semester 2 ini habis UTS kayaknya nih. Next semester 3 ini kayaknya. Berarti emang kesana tuh liburan setelah UTS Setelah berarti ya? UTS. Biasanya akhir pekan itu pulang ke Cirebon? Biasanya setelah hujan-hujan besar dia pulang ke Cirebon, dan sekarang kayaknya lagi liburan sama teman-temannya. Keselamatan Bagas tak lepas dari kebiasaannya berenang sejak kecil. Alexander mengungkapkan, sejak kecil, Bagas dan saudara-saudaranya memang sudah dipaksa bisa berenang oleh ayah mereka, yang seorang mantan pelaut. Setelah insiden itu, Bagas sempat dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka ringan. Namun kini kondisinya sudah membaik dan ia bahkan telah kembali menjalani aktivitas di kampus. Meski selamat secara fisik, Alexander menyebut sang adik masih syok dan belum sepenuhnya pulih secara mental. Sebenarnya kronologisnya adik itu berusaha untuk menyelamatkan 2 temannya, namun terbawa ombak. Iya betul, tadi saya tanya gitu, saya bilang, kamu berenang mau berapa? Kebetulan dia itu si Bagas itu, dari saya itu nanya ke teman-temannya sebelum berenang kejadian tuh, kamu pada bisa berenang nggak? Katanya. Bisa, kalau saya mah bisa, kalau saya keluarga untungnya alhamdulillah di keluarga saya itu wajib bisa berenang. Bapak saya itu karena bapak saya dulu kan mantan pelaut, jadi anak-anaknya bisa berenang, dan adik saya tuh bilang bisa teman-temannya yang 2 itu padahal nggak bisa tapi bisa-bisain. Katanya sih gitu, kata Bagasnya tuh. Bagasnya nggak tahu kalau itu bisa, ya udah menerima apa adanya aja, bisa katanya. Akhirnya berenang di situ. Tapi sebetulnya yang ngajak berenang di situ bukan Bagas katanya. Bukan Bagas katanya sih, teman-temannya itu yang tenggelam berenang. itu. Iya, udah nggak apa-apa.
pas saya cek katanya kan sonar ya, ternyata innalillahi juga. Ini juga Pas shock. Bagas sudah mengingatkan itu ke teman-teman. Sebenarnya bisa berenang enggak? Kalau saya bisa berenang. Artinya Oh, Bagas bisa sudah berenang. ngasih tahu juga di situ nggak boleh berenang gitu Iya, ya. merah. ini sudah pada tahu lah semuanya gitu. Karena Bagas bisa berenang ya mungkin ya bisa berenang. Nah ininya iya aja, nggak. Aduh saya ragu, dianya Iya. ragu. Nggak bisa berenang kayaknya. Tapi intinya Bagas itu ingin menyelamatkan dua temannya itu yang Iya, keseret ombak ceritanya yang ngasih gitu. tombak itu seret ingin menyelamatkan, cuman ya nggak selamat karena mungkin dia panik juga. Tapi Bagas tuh ikut berenang Ikut atau berenang enggak? apa enggak? Ikut berenang kayaknya sih dia tuh, ikut berenang seret. Kabar Bagas terseret arus bahkan baru terdengar di hari ketiga setelah kejadian oleh para warga Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, tempat asalnya. Namun, setelah sempat simpang siur, pemerintah Desa Kasugengan Kidul memastikan bahwa Ahmad Bagas dalam kondisi selamat dan kini telah kembali menjalani aktivitasnya di kampus. Gian mengaku langsung menelusuri kabar tersebut untuk memastikan apakah benar warga desanya ikut menjadi korban dalam insiden tersebut. Diceritakan informasinya ada warga Kasugengan, salah satu warga Kasugengan mahasiswa itu sempat terseret ombak dan informasinya dia selamat dari total 3 orang yang ikut terseret ombak. Gimana sih Pak Ku? Kami mendengar berita tersebut itu 2 hari setelah kejadian. Nah, dari itu kami selusuri apakah benar ada warga kami yang terseret ombak di daerah Garut. Dan ternyata betul atas nama saudara Bagas Permana. Nah, setelah kami selusuri itu anak dari Pak Haji Data yang letaknya itu di perumahan Kapling Baru, Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dan dari pengakuan Pak Haji Data sendiri pagi hari ini saudara Bagas sudah ada di kampusnya. Dan alhamdulillah dia selamat, tidak ada kekurangan satu apapun. Ya kami dari selaku pemerintah desa merasa lega bahwa mereka kami selamat dari musibah tersebut. Itu saja sih yang kami sampaikan. Oke, bahkan tadi sempat memastikan penggunaan foto yang meminta foto ke Ya. ke bapaknya. Sempat juga kami dari pemerintah desa karena mengatakan bahwa Bagas sudah ada di kampusnya itu minta tolong difotokan posisi Bagas sekarang dan dikirimkanlah foto Bagas sekarang dalam posisi berdiri. Itu dari kampusnya. Sebelumnya memang dikabarkan dia sempat masuk rumah sakit ya Pak, setelah terombang-ambing itu. Ya, sempat kami dengar juga saudara Bagas ini masuk ke rumah sakit yang ada di Garut. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita mendapat kabar yang baik bahwa saudara Bagas sudah beraktivitas kembali Dan dibuktikan dengan foto ya. dengan pembuktian sebuah foto yang berdiri di depan kampus. Sampai hari ini, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 siang, kedua korban hilang masih belum ditemukan. Petugas SAR terus berupaya melakukan pencarian. Pantai Puncak Guha sendiri punya kontur yang berbahaya. Ombaknya terlihat besar, karenanya di daerah tersebut masyarakat dilarang untuk berenang.